Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Belinda Firda untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di Bali. Selamat sore Belinda, seperti apa kondisi pasca banjir Bali pada saat ini? Selamat sore Gema dan pemirsa, kondisi di Bali pasca banjir ini masih bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Ini ada di salah satu gang yang tidak jauh dari bantaran Sungai Badung yang terdampak cukup parah. Dan memang kondisinya seperti ini, masyarakat masih berbenah, berbersih rumah yang memang terendam banjir. Bisa saya gambarkan kepada Anda pemirsa seberapa tinggi air yang merendam wilayah tempat saya melaporkan ini hingga lantai 2. Jadi pada hari Selasa malam hingga Rabu dini hari, wilayah ini dipenuhi air hingga lantai 2, tingginya kira-kira mencapai 4-5 meter. Jadi semua rumah di jalanan ini terendam air dan tidak ada satu barang pun yang bisa diselamatkan. Lalu bagaimana masyarakat ini menyelamatkan diri? Sebagian dari mereka bercerita bahwa di malam kejadian itu mereka harus merayap, menyisir di samping dinding untuk bisa keluar dan menyelamatkan diri. Dan ini jarak tempat saya melaporkan hingga ke jalan raya utama ini cukup jauh, kira-kira 100 hingga 200 meter. Namun tidak hanya itu, update hingga saat ini di hari keempat pencarian korban masih terus dilakukan karena hingga hari ini jumlah terupdate ada 5 korban yang masih hilang dan masih dalam proses pencarian. 2 korban ini diduga di Kota Denpasar, sementara 3 korban lainnya ada di Kabupaten Badung. Dan titik pencarian masih diperluas dan dimaksimalkan untuk mempercepat proses pencarian korban. Sementara untuk korban yang sudah berhasil ditemukan dan juga dievakuasi, secara keseluruhan ada 17 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Gema. Iya, Belinda, tadi siang Presiden Prabowo Subianto melakukan tinjauan banjir di Bali. Apa saja bantuan yang diberikan kepada Presiden, dari Presiden kepada para korban banjir di Bali? Gema, betul sekali, tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, Presiden Prabowo tiba di depan Pasar Badung dan jalan inilah yang langsung dikunjungi, ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo untuk berdialog dengan masyarakat terdampak, untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat. Ini adalah rumah dan di dalam bisa saya gambarkan pemirsa, ini masih ada masyarakat yang tinggal dalam kondisi seperti ini. Jadi mereka memilih untuk stay di rumah karena untuk bersih, kemudian mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan, dan tidak hanya melihat bagaimana kondisi pasca banjir. Tadi Presiden Prabowo juga sempat berdialog langsung dengan warga. Kita langsung tanya aja kepada salah satu warga yang tadi berbincang langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Manis. Bu Manis, tadi bagaimana berbincang langsung dengan Presiden Prabowo? Bagaimana gitu? Udah menanya dia bagaimana caranya, airnya jam berapa, jam 4 besar airnya gitu. Ibu bisa keluar, bisa saya keluar, tapi ada yang gendong gitu. Kalau udah gitu teman-temannya di mana, dia naik di sini orang berempat, saya berdua ngungsi jauh saya gitu. Apa barang ibu masih udah nggak ada apa-apa, udah ludes semua, dikeluarin sama airnya, tak gituin. Udah apa-apa nggak ada. Ibu penting apa, perlu apa sekarang? Perlu modal saya supaya bisa jualan gitu. Ya saya bantu berapa, minta uangnya berapa aja boleh dah, seserah bapak berapa dikasih ya, saya nak maksa tak gituin ya, tak gitu dia ya. Oke, Bu Manis, berarti Presiden Prabowo ini berjanji akan memberikan. Ya. Berjanji masih anak buahnya suruh ngantar uangnya ke sini gitu. Nanti dulu uangnya, nanti anak buahnya sudah dicatat, sudah langsung didatain, sudah mau diantar uangnya ke sini, suruh ngambil uang bawa ke sini gitu. Udah ada daftarnya gitu. Berarti nanti akan langsung dapat bantuan tunai begitu ya Bu ya. Selain itu ada bantuan lain yang akan diberikan Presiden Ibu? Ada yang punya, yang rumahnya rusak kayak gini dikasih katanya 15 juta gitu. Soalnya ringan, kalau yang berat baru dikasih 60 juta gitu. Ini orang kos-kosan, orang sedikit enggak seberapa gitu. Segitu aja ada kasih digituin buahnya ya gitu. Ini orang kos-kosan ini kasihan, ini dikasih. Ibu butuh berapa? Ada butuh yang anyut gitu, warungnya itu butuh 30 ya gitu ya. Segitu
segitu cukup ya, cukup aja dah gitu. Biar cukup nak cukup ya segitu aja, dah minta supaya nak memaksa, nak boleh memaksa. Namanya aja orang minta, terus syukur lagi dikasih bantuan. Kalau nak dikasih bantuan bagaimana? Ibu bagaimana perasaannya bisa berdialog? Segar Bu, segar. Ya senang sekali. Udah ada bantuan pakai berobat Pak. Ya nanti berobat ya gitu. Ulai kapan sakitnya udah 5 tahun, aduh ulai 5 tahun udah sakit belum sembuh. Nggak ada uangnya Pak, nggak ada dananya gitu. Berarti memang langsung berdialog dengan Presiden dan Pak Prabowo mendengarkan langsung apa saja keluhan dari yang tinggal di sini. Ibu selama ini tinggal tetap di sini atau nggak mengungsi Bu? Enggak, di sini juga. Ya, Kenapa Ibu memilih tinggal tetap di sini? ya senang di sini ada teman baik-baik semua, soalnya enggak ada siapa-siapa sendiri aja. Ini kan udah ada yang bantu ngasih minta gini minta gitu, enggak buat apa ke sana kesini lagi. Ya tuan rumahnya bagus lagi, ya bantuan langsung ada. Sekarang udah gini ada bantuan kan tambah enak lagi Bu. Bersyukur juga ada bantuan pakaian, ini udah telanjang ada pakaian datang ngasih pakaian, udah ada karpetnya galangnya, udah ada syukur dah, udah bantuan macam-macam, ada makanan, udah bersyukur dah gitu. Biarpun keluarga saya ada datang udah ini bantuan banyak-banyak udah datang gini. Terus kayak ibu udah diwawancarain saya gitu. Banyak terima kasih. Terima kasih Bu Manis keterangannya. Terima kasih. Semoga bantuan langsung diberikan. Nah Gema, demikian ini adalah salah satu warga yang memang tadi bisa berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Besar harapan seluruh warga yang tinggal di sini bisa langsung mendapatkan bantuan setelah didata dan mereka bisa kembali normal. Sementara demikian kembali ke studio Gema. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.